ngomongin cerita pengalaman horor atau mistis tuh nggak melulu soal sosok setan kan ya. Ada juga tentang ilmu hitam. Hmm, Dan kalau masih ada yang ngirimin perihal ini ke email kita ya berarti ilmu hitam tuh masih ada, bahkan eksis sampai sekarang kan. Ya, Yang lebih seremnya lagi, ini nggak cuman eksis, tapi tata caranya itu terus berkembang. Sampai ke cara-cara yang gue yakin kita semua nggak bakalan pernah nyangka caranya tuh kayak gitu. ternyata bener Bi yang kata lo tadi. Yang namanya ilmu hitam itu entah santet, pelet, atau pesugihan ya. hmm, Itu di luar sana tuh sampai sekarang masih ada aja yang percaya. Niat dan tujuan dari prakteknya pun juga sekarang makin beragam. Nggak cuma didasarin sama dendam. Apalagi katanya, ini katanya ya, ilmu hitam tuh gampang banget buat dipelajarin. Makanya jadi kayak salah satu cara instan buat ngedapetin apa yang kita mau, jadinya ya pakai ilmu hitam aja. iya. Yang ngirim cerita ini namanya Bila. Jadi di sekitar bulan September 2022 itu sempat tuh dia pernah ngekos di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Di kosan ini juga Bila ketemu sama cowok yang sampai sekarang jadi pacarnya, sebut aja namanya Andre. Andre ini secara umur emang beda jauh Nat sama Bila. Dan bahkan statusnya Andre itu duda anak satu. Hmm, Nah kebetulan Andre ini pengelola si kos-kosannya. Nah di sebulan pertama tinggal bareng di sana itu masih aman-aman aja. Sampai akhirnya Bila tuh tahu kalau ternyata Andre itu tuh masih ada hubungan sama mantan istrinya si Andre namanya Kiran. Padahal katanya si Kiran ini pun juga udah punya cowok baru. Nah kenapa si Bila bisa tahu? Soalnya ada satu malam nih, tiba-tiba Kiran ini datang ke kosannya, tapi kebetulan emang si Andre lagi dinas sampai malam katanya. Jadi nggak ketemu si Kiran sama Andre ini. Kiran di situ marah-marah tuh di situ. Nah Bila itu kebangun bukan karena keberisikan, tapi karena kegerahan, karena tiba-tiba listrik kosannya tuh mati. hmm, Pas Bila keluar kamar, akhirnya dia ngeliat ternyata ada Kiran masih marah-marah. Dan ternyata yang matiin token kos-kosannya si Bila itu pun juga si Kiran. oke. Dan gak lama dari situ, pas Kiran cabut, Andre akhirnya nyamperin Bila buat ngejelasin semua biar gak bingung. Andre bilang lah kalau ternyata dia itu sebenarnya udah pulang dinas dari tadi. Tapi si Andre tuh emang lagi ngumpet di kamar lain saking udah malesnya ketemu sama si Kiran. Hmm, Dengan penjelasan itu akhirnya Bila paham dan gak masalah sama sekali tuh soal cowoknya ini, pokoknya udah aman-aman aja lah. Lanjut lagi nih hubungannya. Singkat cerita akhirnya masuk ke bulan Mei 2023, Bila baru mulai ngalamin hal-hal aneh. Mulai dari dia tuh jadi sering mimpi lagi diajakin main sama anak-anak kecil. Dan ceritanya katanya di situ tuh Bila tuh selalu diajak buat pergi dari kos-kosannya seolah-olah kayak diusir gitu Nah secara halus. Dan pas tiap Bila bangun, dia tuh selalu lihat kayak ada cakaran yang lumayan dalam dari ujung kaki sampai leher. hmm, Tapi katanya cakaran ini tuh bekasnya kayak cuman sehari, besoknya pasti hilang aja. Beberapa hari berikutnya dia mimpi lagi. Kali ini anak-anak kecil itu lagi main di tempat parkiran motor, lagi kayak ngotak-ngatik motornya Bila. Gak ada yang aneh, orang habis itu tiba-tiba Bila kebangun dan lapar. Yaudahlah dia mikir kayak aku turun lah beli makan. After dari mimpi itu ya. oke. Tapi pas dia turun tangga, dia tuh papasan sama penjaga kosan, lagi lari naik ke atas. Ditanyalah sama Bila kayak kenapa bang? Nah tau gak Nat? Katanya si penjaga kosan itu bilang dia tuh lagi ngejar anak kecil yang digepin sama si abang-abang penjaga kosannya lagi mainin motor Bila. Hmm, Anak kecil lari ke atas. Nah tapi pas Bila lewatin koridor gak ada sama sekali. Soalnya harus kan papasan sama anak itu kan. iya. Bila langsung buru-buru nyamperin motornya di parkiran. Dan motornya gak lecet sama sekali sih. Tapi pas dicoba hidup, ternyata gak bisa hidup Nat. Hmm, Curiga lah dia sama mimpinya. Lah kok jadi kayak kenyataan gitu. hmm, hmm, Besokannya sebelum tidur, Bila nih ceritalah apa yang dialamin ke pacarnya, ke si Andre ini. Dan kalau kata Andre, ada satu malam gak lama setelah Bila tidur, Bila tuh tiba-tiba kayak ketindihan gitu, bahkan kayak kejang-kejang. Andre panik, dia coba ngebangunin Bila. Tapi ternyata kata Andre, Bila ngomong kayak gini, aku mau main dulu ya sama dia, sebentar aja kok, aku suka ngeliat dia. hmm, Tiba-tiba si Bila berdiri, lagi tidur ini ya. hmm, Terus pas habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba bruk, Bila tuh jatuh ke lantai. Nah pas bangun lagi, Bila tuh kayak ngelengking ketawa sampai tetangga kosannya tuh bangun. Anjir, kesurupan gitu. Iya, kayaknya sekarang kesurupan kuntilanak nih. Terus Bila ngomong lagi, aku nggak suka lihat dia di sini. Dia bikin tempat ini makin ramai. Sudah bertahun-tahun aku nunggu di sini. Hmm, Nah ada satu penghuni kosan, bapak-bapak gitu, akhirnya nyamperin.
Dia bilang dia bisa ngobatin Bila. Kata dia yang lagi ada di dalam badan Bila itu emang beneran kuntilanak merah yang diliputin amarah gede katanya Bi. Nah, Waduh. dan Bila inget banget tuh, pas dia sadar terus mau pindah ke kamar lain, itu tuh dia emang ngeliat dari jendela ada sosok kuntilanak merah lagi ngintipin dia. Nah di hari ini nih, sekarang ini, posisinya si bapak itu tuh nyuruh Bila pindah kamar dan jangan balik lagi ke kamar yang waktu itu dia kesurupan. Tapi karena dia lagi gerah dan semua pakaian itu masih ada di kamarnya kemarin, akhirnya dia nekat mandi buat balik ke kamarnya sambil minta ditemenin sama temen kos-kosannya lah. Udah tuh dia mandi. Gak lama pasti lagi mandi, si temennya ini teriak ke Bila kayak izin keluar, katanya mau jemput ibunya yang lagi ngejenguk ke kosan. Sebenarnya Bila ada takutnya, tapi ya mau gimana lagi, kan udah terlanjur mandi dan masa ditahan temennya kan mau nyamper nyokapnya. Dan setelah temennya cabut, Bila ngerasa kayak ada yang ngeliatin Bi, nah dari atas plafon gitu. Katanya nggak cuman ngeliatin, Bila dengar ada yang kayak gitu. Nggak tenang lah dia. Akhirnya dia nyempetin mandinya, langsung balik tuh ke kamar. Udah lah pokoknya nyampe kamar dia langsung nge-call Andre, tapi nggak diangkat-angkat. Nah gongnya lagi, pas Bila ini masih coba nelpon Andre, tiba-tiba pandangannya tertuju ke sudut pojok atap kamar. Matanya kaku nggak bisa kedip Bi. Nah, katanya dia ngeliat ada sosok cewek nempel di tembok ngerangkak ke arah Bila. Teleponnya keangkat tuh sama Andre. Andre coba manggil-manggil Bila, tapi giliran Bila yang nggak nyaut sama sekali. Si Bila tuh kestun gitulah bahasanya saking shocknya. Bila cuman di pojokan kamar, bener-bener kayak ketakutan, lagi nempelin badan dia ke ujung kasur dan tembok. Terus tiba-tiba si sosok ini langsung ngerangkak cepet banget ke arah Bila dan nyekek Bila. Gak lama dari situ ada yang gedor-gedor pintu kamarnya Bila. Nah ternyata itu penjaga kosannya, karena waktu pas dihalo-haloin sama Andre kan Bila gak nyaut kan. Si Andre nyuruh lah tuh penjaga kosan buat ngecek. Nah pas didobrak sama penjaga kosannya Bila dan akhirnya kebuka, kata penjaga kosannya ini, Bila tuh ditemuin udah megangin lehernya sendiri kayak nyekek diri sendiri gitu Bi. Anjir. Sambil ketawa-tawa, sambil lidahnya dia itu digigit sama giginya dia. Pokoknya tuh chaos banget lah kesurupan di hari itu. Semua anak kosan jadi pada keluar ngebantuin ngedoain Bila bareng-bareng. Dan dari saran salah satu penghuni kosan, akhirnya tuh Bila dibawa berobat ke daerah Ciawi. Sebut aja ketemu sama orang namanya Abah Ruli. Di sana Bila tuh beneran diruqyah, dan dia tuh bisa ngerasa banget kalau ada yang ketarik dari badan dia, dari ubun-ubunnya gitu. Selesai itu dia disuruh cuci muka pakai air khusus, dan pas pulang dibekelin kayak semacam pasir halus gitu Bi. Nah, ternyata usut punya usut, Bila ini dapat kiriman dari Banten. Pas denger itu Andre langsung paham siapa nih yang ngirim cewek gua nih gitu. Yang ngirim itu Andre bilang itu Kiran, yang waktu gue ceritain itu tuh mantan istri si Andre. Soalnya dulu dia juga pernah diajakin sama si Kiran buat ke sana, buat ke Banten gitu, kayak minta kalau misal lu pengen sukses dan kosan lu rame, kesini aja nih gitu. Nah makanya Andre notice kayaknya, aduh nih mantan istri gua nih pakai ilmu hitam. Terus Abaruli juga bilang kalau ini bener kiriman cewek yang pernah bareng Andre. Dia sakit hati, makanya pengen ngelukain Andre, tapi yang kena malah Bila. Nah si Kiran ini diam-diam nabur sesuatu yang goib di depan kamar Andre. Intinya habis dijelasin ini, mereka langsung balik ke kosan dan fix lah pindah kamar. Dan tahu nggak Bi, Nat? Pas lagi beberes mau masukin pakaian ke kamar barunya ini, Bila tuh ngeliat kayak ada semacam botol bening berisi kain putih, bubuk hitam, sama kayak besi gitu. Sama ada paku-paku kecilnya juga. Takutnya di kamar barunya ini pun juga udah jadiin target kan sama si Kiran ini. Iya. Dia ngomong ke Andre dan detik itu juga langsung dibakar tuh sama Andre. Alhamdulillah gak kejadian apa-apa lah sama si Bila ini. Nah tapi pas kondisi udah mulai balik normal, kita lompat di tahun 2023 November, Bila tuh mutusin buat balik lagi ke kamar yang dulu. Dan dia tuh sempat beberapa kali katanya ketindian Bi. Nah dia ngeliat kayak ada kuntilanak badannya ular, ada anjing kecil mukanya hancur, ada perempuan hitam tinggi gede. Dan beberapa dari mereka itu emang diutus sama si pengirim itu, si Kiran ya. Tapi ada juga ternyata yang emang nungguin tempat itu, emang penunggu si kosan itu. Nah karena katanya orang yang pernah kena santet itu tuh kebuka mata batinan tanpa dia sadar, dan mancing sosok-sosok buat nampakin diri ke orang itu Bi. Nah makanya akhirnya si Bila itu jadi bisa ngeliat sosok-sosok yang ada di kosannya. Oh gitu.
Sumpah, tapi menurut gue si Kiran itu ngirimin sesuatu tuh nggak selesai-selesai gitu ya. Maksudnya waktunya panjang banget untuk dia ngirimin gitu loh. Iya, saking sakit hatinya kali ya sama si Andre. Iya. Gue masih kebayang lagi kesurupannya sampai sekeos nyekek dan ngegigit lidah sendiri. Itu menurut gue anjir. Kalau lu terjadi hal itu ke lu ya, wah itu chaos banget tuh. Muy, tadi di awal cerita lo sempat nyebutin beberapa contoh jenis ilmu hitam kan? Ada santet, pesugihan, pelet, terus masih banyak lagi. Nah, cerita gue kali ini kebetulan memang pelet. Oke. Suatu hal yang rasanya tuh gak masuk akal, tapi ternyata ini tuh bukan sekedar gangguan biasa. Tapi ini tuh jadi sesuatu yang pelan-pelan masuk ke hidup si pengirim cerita ini. Dan semuanya ini bermula dari hal yang sederhana. Ketemu stranger di suatu tempat makan di dating apps, dan dia tuh ngerasa obrolannya nyambung. Akhirnya dia ketemu sama itu cewek. Nama ceweknya kita samarin jadi Natasha. Pertemuan ini tuh beneran gak spesial, cuma ketemu sebentar, ngobrol santai, terus udah selesai. Bahkan si Vito aja tuh gak begitu inget sama mukanya si Natasha di hari itu. Cukup menyenangkan, tapi Vito ngerasa gak cocok. Makanya abis itu dia diam-diam ngeghosting si Natasha. Si Vito hilang tanpa kabar, tanpa closure, dan dia balik lagi lah ke kegiatan rutinnya dia. Kerja, nongkrong, balik gitu-gitu aja. Sampai beberapa hari kemudian, Vito mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Vito tuh jadi sering ketemu sama si Natasha ini tanpa disengaja. Dia pikir mungkin ini kebetulan aja karena emang secara jarak kantor tuh gak jauh. Tapi lama-lama ini tuh kayak makin terlalu sering ketemunya. Dan ini tuh jadi awal dari sesuatu yang ngikutin dia terus-terusan pada waktu itu. Contohnya nih, si Natasha ini beneran jadi sering ada di warung kopi langganannya si Vito. Dia duduk sendirian, posisinya agak jauh. Dan yang bikin Vito mulai ngerasa aneh, Natasha ini kelihatan kayak udah ada di sana sebelum si Vito tuh datang. Di sini Vito nyoba cuek, dia mikir mungkin si Natasha ini emang sering juga nih nongkrong di tempat yang sama selama ini. Deket, di tempat parkir kantor, di pinggir jalan, dan setiap kali Vito ngelihat Natasha, dia selalu diem. Terus seringnya dia ini ngelihat balik ke arah Vito, bukan sekilas, tapi tuh lama, kayak lagi merhatiin terus. Dan makin hari frekuensinya nih makin sering lagi. Terus lokasinya nih mulai gak masuk akal. Vito pernah ke daerah yang cukup jauh dari kantor, bahkan dari rutinitas dia biasanya. Terus di situ dia ngeliat Natasha lagi, berdiri di pinggir jalan dengan posisi yang masih sama. Diem ngeliatin ke arah Vito. Di titik ini untuk pertama kalinya Vito tuh merinding. Ini tuh udah bukan kebetulan lagi menurut dia. Karena yang gak mungkin aja ada orang yang selalu bisa di tempat yang sama, di waktu yang beda dan tanpa alasan. Dia kayak ngelihat sosok Natasha nih yang gak dia kenal lagi. Dan yang bikin makin Vito gak ngerasa nyaman itu karena sosok ini tuh gak pernah ngedeket, tapi juga gak pernah bener-bener hilang. Pokoknya tuh kayak dia tuh selalu ada. Awalnya Vito gak terlalu merhatiin mukanya Natasha, tapi makin sering dilihat, Vito mulai sadar ada yang berubah. Mukanya Natasha ini mulai kelihatan lebih pucat. Bukan pucat yang karena capek atau kurang sehat ya, tapi pucat yang aneh gitu. Matanya kayak kelihatan cekung, terus senyumannya sama, tipis tapi kayak dipaksa gitu senyumnya. Dan ada satu momen yang bikin Vito nih bener-bener gak nyaman. Di situ Vito lagi duduk di atas motornya. Kondisinya tuh lagi nungguin lampu merah. Dan pas dia ngeliat ke samping, ada Natasha di trotoarnya. Deket banget. Jaraknya tuh mungkin cuma 2-3 meter aja. Di sini Natasha gak kedip, gak gerak. Dan senyumnya kali ini lebih lebar dari sebelumnya, Muy. Tapi ya anehnya pengendara lain tuh kayak gak ada yang ngeliat dia gitu. Orang di situ Vito sampai diklaksonin berkali-kali gara-gara jadi bengong karena ngeliat dia. Dan sadar gak sadar, ini semua tuh bikin Vito jadi stres. Tanpa ketemu orangnya aja, di kepala dia tuh udah langsung kebayang mukanya yang makin lama makin creepy itu. Terus Vito tuh nyoba buat ngehindarin si Natasha. Dia cobalah ganti tempat nongkrong, ubah rute perjalanannya dia. Tapi tetap aja tuh Muy, si Vito nih masih ngeliat dia.
Sampai akhirnya gangguan itu tuh masuk ke level yang beda. Jadi ada satu malam, Vito nih pulang kerja sekitar jam 1 pagi. Masuk kamar, dia ngerasa ada yang aneh. Dan pas Vito ngeliat ke arah jendela, di situ ada Natasha lagi berdiri di luar jendela dan terbang. Soalnya emang gak ada balkonnya di situ. Anjing. Jadi fix banget ini tuh emang bukan Natasha. Dan barusan ini tuh cuma awal dari segalanya, Moy. Gangguan nih makin parah. Dan sekarang Natasha mulai berani muncul di dalam rumahnya Vito. Wah. Badannya tuh lebih kurus dari sebelumnya, lebih tinggi, dan gak proporsional kayak badan ketarik gitu. Ini tuh bukan halu, tapi si Vito nih pernah nyoba buat meremin mata, terus melek lagi. Tapi sosok ini tuh masih ada di rumahnya dia. Wah, genting. Puncaknya nih, satu malam Vito kebangun dari tidurnya dia. Dan tahu nggak Natasha ada di mana? Dia persis berdiri di samping kasurnya, Muy. Vito bisa ngeliat mukanya lebih jelas lagi. Kulitnya tuh retak, matanya kosong, dan senyumnya nih makin panjang, bahkan sampai kayak ngebentuk lingkaran gitu. Dia sedikit nunduk ke arah Vito, kayak emang pengen ngeliatin Vito dari deket gitu. Di situ Vito bener-bener panik dan dia tuh sadar ini tuh bukan sekedar gangguan. Ini tuh sesuatu yang emang nempel di badan Vito. Dan Vito sekarang tuh udah gak tahan lagi. Akhirnya dia mutusin buat pulang kampung. Kebetulan tempat dia tinggal sama kampung halaman tuh lumayan jauh. Jadi dia masih pede lah, mungkin sosok Natasha ini tuh gak mungkin sejauh itu. Dan begitu sampai, dia langsung nyeritain semuanya ke keluarganya dia. Tanpa banyak nanya, keluarganya langsung bawa Vito ke Ustadz. Dari situ dia baru tahu kalau kemungkinan dia ini tuh kena pelet. Dan sosok yang dilihat selama ini itu tuh emang bukan sepenuhnya manusia. Itu sesuatu yang dikirim buat ngikat si Vito. Terus singkat cerita, proses pembersihannya selesai. Beberapa hari setelah itu semuanya benar-benar hilang. Vito udah gak pernah ngeliat Natasha lagi, mau itu sosoknya atau orang aslinya juga. Tapi walaupun begitu, sampai sekarang ada satu hal yang gak pernah hilang dari kepalanya Vito. Itu tuh tatapannya Natasha, Muy. Cara dia ngelihat Vito yang seolah-olah tuh dari awal emang udah milih si Vito ini. Dan jujur, misalnya Vito nih waktu itu telat sadar dikit aja, mungkin sekarang dia gak cuma hidup sendirian, tapi dia hidup sama sesuatu yang gak akan pernah bener-bener pergi. Ya. Anjing, gue serem banget lagi dengernya, kayak saking obsesnya cewek sampai peletnya tuh gue baru denger, Biasa kan peletnya kita tidur mimpi-mimpin si cewek itu gitu. Iya, bener. Ini masa ngelihat dimanapun kapanpun ada si cewek itu, gila. Dan yang tadi Nadila bilang juga, masa sampai seumur hidupnya, anjing, kasian banget. Natmoy, Ya. kita balik dulu ke perihal santet ya. Tadi kan di awal kita sepakat kalau ilmu hitam kayak gini tuh ternyata sekarang beneran udah merambah ke tempat-tempat atau kota-kota besar yang bisa dibilang modern kayak Jakarta. Di kota aja udah di tahapan semasif itu. Nah apalagi di daerah kan. Salah satunya kiriman cerita ini nih, kiriman dari Paranoid yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sebut aja namanya Tia ya. Ini pengalaman yang dialamin dari tahun 2024 sampai sekarang. Intinya, tetangga Tia ada yang gak suka sama dia. Gak tahu akar masalahnya apa, tapi puncaknya itu di bulan Oktober sampai Desember kemarin. Ingat banget itu tuh sekitar jam 7 malam. Tia tuh lagi rebahan aja di kamarnya, tapi pelan-pelan kecium bau pandan yang luar biasa kuatnya. Baunya stay sampai sekitar jam 10 malam. Nah di sini Tia tuh baru keinget satu hal. Kata orang-orang, bau pandan itu nandain kalau di situ ada kuntilanak. Makanya dia buru-buru manggil papanya buat periksa. Dan kata si papanya, emang bener Moy, ada kuntilanak persis di sebelah lemari Tia. Tapi udah hilang, kata bokapnya gitu. Dia nggak mau mikir yang enggak, dia langsung tidur lah. Nah tapi di pagi harinya, sekitar jam 10 pagi, dari dekat kamar mandi, dia ngeliat ada orang mencurigakan. Cowok nih, di belakang rumahnya dia. Orang itu kayak ngiket sesuatu ke pohon yang ada di belakang rumahnya Tia. Tapi yang masih sama, Tia masih coba buat positive thinking. Terus di malam harinya, dia baru laporan lah ke papanya. Nah setelah dikasih tahu detik itu juga, papanya tuh langsung buru-buru lari ke belakang rumah. Dan kata papanya, di situ udah ada sosok makhluk hitam, tinggi, gede, tapi jalannya kebalik. Wow.
Jadi jalannya maju ke depan, tapi posisi kakinya kebalik gitu, kebayang kan? Nah papanya ini langsung nyuruh Tia buat ngambil garam di dapur. Abis itu papanya langsung lempar garam-garam ini. Terus tiba-tiba ada asap hitam bermunculan gitu. Bukan cuma satu ya, tapi lebih dari itu. Dan lu tau gak, kata papanya Tia, ada tetangganya yang baru nikah itu mau transfer rahim atau anaknya ke badannya Tia tanpa tahu alasannya apa. Ih, Nah dari situ tuh semuanya bermula. Pagi itu sekitar jam 4 pagi, Tia ini kebangun dalam kondisi yang gak nyaman. Tiba-tiba, cetar, ada gelas jatuh dari nakas ke lantai. Padahal gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Dan Tia ini kaget banget. Dia tuh gak pernah naruh gelas di atas nakas. Makanya di situ dia udah gak bisa lanjut tidur tuh, karena saking kaget dan takutnya dia. Dia lebih milih buat nunggu azan aja di situ. Tapi nunggu azan juga ternyata ada aja nih gangguannya. Mau itu zuhur, asar, atau azan-azan yang lain, itu selalu ada suara orang lagi main-mainin kloset dari kamar mandi di dalam kamar Tia. oke. Kayak ada orang yang ngebuka tutup klosetnya gitu. Ada kali sampai 3 hari tuh kayak gitu terus. Nah besokannya yang dilihat atau ditemuin sama Tia itu makin ngeri lagi Nat, Moy. Selalu ada sosok baru. Sempet Tia tuh lagi rebahan di kamar. Dia ngeliat ada anak kecil tapi berbulu hitam lebat dan matanya kayak api merah nyala, persis di depan dia. Oke. Jaraknya cuma kayak beberapa sentimeter aja tuh dari mukanya Tia. Gak cuman itu, gak selang lama muncul juga ada sosok cewek, rambutnya panjang sampai lantai, posturnya kurus tinggi, dan kulitnya tuh pucet banget. Nah pertemuan sama dua sosok inilah yang akhirnya ngebawa Tia tuh ke mimpi buruk. Yang Tia ingat, di mimpinya malam itu dia ketemu sama sosok cewek cantik banget, bermahkota emas, berpakaian serba hijau. Nah sosok itu bilang ke Tia, kamu harus hati-hati dengan tetanggamu, katanya gitu. Dan lewat mimpi ini juga Tia dapat gambaran petunjuk terkait apa yang beberapa waktu lalu dilakuin sama tetangganya itu. Nah ternyata si tetangganya ini kayak nanem serbuk putih tapi dibungkus pakai kain kafan. Petunjuk yang pelan-pelan bikin Tia sadar kalau kayaknya ini emang mistis. Apalagi sosok-sosok sebelumnya tuh ternyata udah bukan cuma Tia doang yang ngeliat. Adanya Tia itu sempat motret sosok anak kecil yang kemarin itu pakai HP Tia. Tapi di situ si anak kecil ini nggak sendirian. Dia kayak ditemenin sama genderuwo. Pokoknya beneran kayak rumah hantu aja tuh rasanya si rumahnya Tia ini. Setiap saat, setiap waktu pasti ada aja gangguannya. Mau ngomongin suara-suara aneh, ada. Tia tuh sempat ngedenger juga. Ini bukan suara klise, bukan juga suara langka, ketawa atau apapun itu ya. Nah yang didengar Tia itu suara monyet deket banget kayak lagi di hutan. Oh, Padahal area rumahnya Tia itu wilayah yang nggak deket sama hutan, apalagi kejama sama hewan-hewan di hutan gitu kan. Dan gak cuman keluarganya Tia doang, temen Tia aja itu bisa dengar suara aneh pas lagi teleponan sama Tia. Masa ada nih temennya Tia tuh bilang kayak gini Nat, Moy. Kaget aku Ti, lagi fokus dengerin ceritamu barusan kok tiba-tiba ada suara cowok sama barang-barang pada jatuh. Dan ini lebih dari satu orang temennya nih yang ngedenger suara kayak gitu pas lagi telepon sama Tia. Jangan salah, terornya ini tuh gak cuman ada di lingkungan rumah Tia aja. Pas Tia kerja di kantor, dia tuh tetap gak terbebas dari gangguan sosok-sosok aneh ini. Sosok-sosok yang selalu baru, jarang banget mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang paling sering sampai ngikutin itu sosok anak kecil tadi. Dan karena udah sebel, akhirnya Tia nih ngeberaniin diri buat nanya alasan kenapa dia selalu diikutin. Nah anak kecil ini bilang, kamu harus waspadai tetanggamu itu, hati-hati, katanya gitu. Udah nggak mungkin positive thinking nih Tia di sini, apalagi udah ada dua sosok yang ngomong dengan pesan yang sama tentang tetangganya. Tia langsung buru-buru pulang ke rumah. Dia nggak berani keluar lagi. Tapi giliran nggak keluar dari rumah nih, pintu rumahnya malah beneran digedor-gedor sampai ngebangunin semua orang di rumahnya. Nah pesan papanya Tia malam itu cuma satu, jangan dibuka katanya. Dan ini cukup selaras sama apa yang Tia dapetin dari orang pintar di Medan yang kebesokannya mereka samperin. Nah FYI di Medan itu orang pintar disebutnya orang tua katanya ya.
Kata beliau, ketukan pintu itu tujuannya pengen bikin Tia sekeluarga sakit. Bahkan bisa fatal akibatnya kalau dibuka. Dan emang bener, kalau itu tuh kiriman dari tetangganya. Dan si orang tua ini juga udah coba bantu buat ngehalau, tapi cuma bertahan sampai kayak bulan Oktober 2025. Abis itu santetnya datang lagi Nat, Moy. Wow. Dimulai dari nyium bau gosong di tengah malam, sampai Tia tuh ketemu sosok baru lagi. Ada cewek cantik, putih, tinggi. Oke. Nah dia ngenalin diri sebagai Liza namanya. Anak yang sempat hilang dari tahun lalu. Pokoknya dengan semua gangguan ini, Tia akhirnya langsung ngehubungin salah satu temennya. Sebut aja namanya Fitri ya. Kebetulan ibunya tuh ustazah. Bisa juga jadi tukang ruqyah. Dan ibunya Fitri ini ngasih cara. Campurin air sama garam, terus bacain ayat kursi plus surat Al-Baqarah. Tia nurut aja tuh buat ngelakuin itu semua. Dan atas seizin Allah, malam itu juga dia kayak langsung dapat petunjuk lewat mimpi. Di mimpinya kali ini, Tia tuh ketemu sama tetangganya itu. Dia lagi duduk di teras rumahnya yang posisinya di sebelah kiri rumah Tia. Nah di situ Tia mau nyamperin buat balas dendam. Tapi kayak ada yang nahan niatnya Tia gitu. Di situ Tia juga dengar ada percakapan yang bilang kayak gini. Kayak mana kita mau ambil rumah dan hartanya kalau dia, atau Tia maksudnya ya, kalau dia aja belum kita musnahkan. Kita musnahkan dulu lah anak itu, baru ambil hartanya. Toh orang tuanya bisa dibodohi. Kata gitu. Pokoknya semua tuh bikin bingung aja, soalnya tetangganya ini bukan saudara, cuman kok bisa-bisanya terobsesi buat nguasain harta keluarga Tia gitu kan. Iya. Bahkan sampai cerita ini gue baca ini ya, mereka masih berusaha buat nyelakain atau bahkan sampai ngebunuh Tia. Sampai nyoba gitu ya buat ngebunuh Tia. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang Tia masih berdiri kokoh. Dan pelan-pelan gangguan di rumahnya pun udah mulai hilang. Wah gila. Tapi gue penasaran sih, kenapa spesifik harus Tia gitu tetangganya yang diincar? Atau emang si Tia yang paling kaya atau gimana ya? Bisa jadi sih. Cuman gue malah yang penasarannya kenapa Tia dibanding orang tuanya atau ya adiknya gitu kan. Iya bisa, benar-benar. Makin banyak aja ya ilmu-ilmu hitam yang kita ceritain yang menurut gua ya ini masih baru pertama kita bacain Nat. Kayak baru gue denger kan Nadila yang ada ilmu hitam doppelganger gitu kan. Iya. Lu juga ada ilmu hitam yang dikirim sama si orang itu sosoknya beda-beda mulu gitu Iya, kan. masalahnya maksudnya kalau ngomongin ilmu hitam pasti tuh banyak yang ngira ini tuh cara lama dan maksudnya Iya. di modern masa masih ada sih gitu kan. Iya benar-benar. Dan mungkin bisa jadi ilmu hitam makin lama makin ke-upgrade gitu kan. Itu maksud gue, kalau misalkan lu nih Paranoid punya gitu ya satu cerita yang wah ini kayaknya di modern ada ilmu hitam baru gitu loh dalam tanda kutip ya. Iya. Coba kasih tahu kita dong.